3. Om Swastiastu, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di rumah sebagai wali murid, mohon izin Tiang Niki menyampaikan materi lewat video. Jadi mengingat COVID-19 ini, jadi kita tidak bisa bertatap muka karena terpaksa sekarang saya ini memakai video ini. Jadi mohon bantuannya sebagai wali murid di rumah, tolong bantu anak-anaknya, yaitu menggunakan video ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan video ini anak-anak bisa berhubungan langsung dengan materi pelajaran saya sebagai pendidik agama, nanti bisa berguna yang di rumah masing-masing itu sendiri. Ya baiklah, kita langsung saja dengan anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak dimanapun berada, baik itu melalui grup maupun WA-nya masing-masing, bisa melaksanakan dengan jelas apa yang Bapak sampaikan melalui video ini. Ya, dengan demikian, baiklah kita mulai aja dengan materinya. Jadi sebelum kita menyampaikan materi, kita lebih dahulu sebelum mulai dengan materinya, diawali dengan puja panganjali. Baiklah semuanya, kita sebelum melaksanakan ini, itu biasakan ucapkan dengan panganjali. Semuanya, Om Swastiastu. Mudah-mudahan semua bisa melihat dengan baik, dengan jelas lewat video ini. Jadi dengarkanlah semuanya apa yang Bapak sampaikan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan berguna dengan sebaik-baiknya. Baiklah, dengerin semua ya. Ini saya atau Bapak sendiri akan menyampaikan materi Trimurti. Ya, udah dengar semua? Itu Trimurti. Nah ini, jadi Trimurti ini yang jelas saya jelaskan dulu. Ini pengertiannya. Trimurti itu terdiri dari 2 suku kata. Ya, dengar itu? Trimurti itu terdiri dari 2 suku kata, yaitu Tri dan Murti. Ya, Tri dan Murti itu kan ya. Jadi Tri itu artinya 3, Murti itu artinya kekuatan atau manifestasi Sang Hyang Widi itu sendiri. Ya, manifestasi Sang Hyang Widi itu sendiri. Itu artinya Murti. Dengan demikian itu digabung. Trimurti itu artinya 3 manifestasi atau kekuatan Sang Hyang Widi. Ya, itu ingat, dengerin semuanya. Jadi Bapak ulang, Trimurti itu artinya 3 manifestasi Sang Hyang Widi, 3 kekuatan Sang Hyang Widi. Jadi Tuhan itu, Sang Hyang Widi itu menjadi 3 wujud. Itu pengertian daripada Trimurti. Jelas? Nah sekarang lanjut ya dengan bagian-bagian Trimurti itu sendiri ya anak-anak. Dengerin semuanya ya. Itu bagian-bagiannya yang jelas nomor 1, 2, 3. Nomor 1 itu adalah Dewa Brahma. Siapa anak-anak? Dewa Brahma. Ya? Udah dengar itu? Dewa Brahma. Ya, kalau sudah dengar lanjut. Sekarang nomor 2. Nomor 2 siapa? Dewa Wisnu. Siapa anak-anak? Dewa Wisnu. Ya, udah dengar semua ya? Lanjut, kalau sudah dengar, kita yang nomor 3 sekarang. Ya, nomor 3 itu adalah Dewa Siwa. Siapa anak-anak? Dewa Siwa. Ya, itu yang nomor 3. Nah, coba sekarang ulang. Bagian-bagian daripada Trimurti itu sendiri adalah nomor 1 siapa? Dewa Brahma. Yang nomor 2 siapa anak-anak? Dewa Wisnu. Yang ketiga siapa lagi? Dewa Siwa. Ya, itu bagus semuanya. Sudah dengar semua ya? Itu bagian-bagian daripada Trimurti ya anak-anak. Itu ya. Itu dicamkan, diingat, itu baru segitu Bapak menyampaikan ya, dia harus dengerin itu bagian-bagiannya. Nah sekarang sudah bagian-bagiannya sudah kita dengar, sudah mengerti,
kita lanjut lagi. Selain bagian-bagiannya, dia mempunyai tugas masing-masing, mempunyai fungsi masing-masing ya anak-anak ya. Ya, mempunyai tugas ini ya. Dewa Brahma itu bertugas sebagai pencipta. Ya, dengar itu? Apa tugasnya? Sebagai pencipta ya anak-anak. Jadi pencipta itu artinya menciptakan semua yang ada di alam semesta ini. Apa yang ada, apa yang kalian lihat, itu ada yang menciptakannya anak-anak. Siapa yang menciptakan? Jelas itu Dewa Brahma ya anak-anak ya. Itu yang tugas menciptakannya. Itu sebenarnya dari tumbuhan, hewan, manusianya, yang lain-lain itu banyak, ikan, binatang-binatang yang lain itu semuanya diciptakan olehnya. Apapun yang ada di alam semesta ini diciptakan oleh Dewa Brahma. Itu ya anak-anak ya. Kemudian lanjut nomor 2 itu Dewa Wisnu. Ya, Dewa Wisnu ini mempunyai tugas dan fungsi sebagai pemelihara. Bagaimana orang memelihara? Ya sama dengan anak-anak di rumah itu memelihara apa ya biasanya? Kucing, babi, sapi. Bagaimana orang memelihara? Jelas itu dikasih kemakmuran, dikasih makan, dikasih minum dan sebagainya. Itu kan ya, itu namanya memelihara ya anak-anak ya. Dah? Jelas itu kan ya? Kita lanjut sekarang yang nomor 3. Siapa itu anak-anak tadi? Dewa Siwa, yang tugasnya itu sebagai pelebur atau pemeralina. Ya, itu mengembalikan ke asalnya. Seperti contohnya tumbuhan, bisa mati nggak dia itu? Ya, bisa mati nggak tumbuhannya itu? Ya kalau tidak ada air, pasti dia akan mati. Semua yang hidup di alam semesta ini akan mati. Benar nggak? Ya, coba itu renungan dulu. Ya, kalian akan bisa mati nggak nanti? Iya bisa. Orang tua kalian di rumah, gimana nanti? Apakah terus hidup? Itu akan bisa mati. Setelah tua nanti mati. Nah itu ditentukan oleh Dewa Siwa. Nah itu yang menentukan. Nah ya, itu tugas-tugas masing-masing daripada Dewa Trimurti. Nah ini di sana ada perlambang-perlambang. Jadi Dewa Brahma itu udah perlambang daripada atau simbol dari api ya anak-anak ya. Dewa Brahma itu simbol dari api. Ya api itu untuk apa gunanya anak-anak tahu nggak? Banyak sekali fungsinya ya anak-anak ya. Itu untuk memasak, untuk apa lagi? Coba. Ya, banyak sekali fungsinya itu. Untuk bakar-bakar ikan, mungkin ya di rumah punya ikan, dibakar-bakar ikannya itu tanpa ada api tidak bisa kita memasak. Ya. Beras. Itu apakah kalian bisa makan beras? Enggak. Pasti dimasak dulu biar jadi nasi. Itu adalah Dewa Brahma, api. Kan ya? Itu kan ya? Itu simbol Dewa Brahma itu adalah api. Kemudian Dewa Wisnu itu adalah simbol air. Ya kan anak ya? Jadi di alam semesta ini itu dilindungi oleh air. Ya. Air itu adalah untuk minum. Untuk apa lagi anak? Untuk mandi, ya kan? Untuk nyuci, ya. Jadi air itu adalah simbol kehidupan. Tanpa air apakah kita bisa hidup, anak-anak? Jelas tidak bisa kan ya? Jelas tidak bisa hidup tanpa air. Nah itu Dewa Wisnu adalah simbol dari air itu. Air itu adalah lambang kehidupan. Ya seperti di pura. Ya, di pura ngapain itu? Berupa tirta. Nah itu supaya kita menjadi jiwa ini menjadi hidup benar-benar itu. Ya anak-anak ya, seperti itu. Dewa Wisnu adalah simbol dari air. Kemudian Dewa Siwa itu adalah sebagai simbol angin. Apa anak-anak? Angin. Nah coba bayangkan angin itu, apakah penting itu angin itu? Penting nggak? Ya penting jelas. Kalau di tubuh anak-anak kalian semua,
Untuk apa angin itu? Ya, semua tahu paling ya. Kalau kalian napas pakai apa anak? Iya, jelas pakai angin. Tanpa ada angin bisa hidup nggak? Iya, jelas nggak bisa hidup. Nah, itulah simbol daripada Dewa Siwa. Dewa Siwa itu simbol angin ya anak-anak ya. Nah, itu satu seperti sama lainnya itu bergandengan, tidak boleh lepas ya. Itu anak ya. Dewa Trimurti itu, ya kan? Udah jelas itu ya, simbol dan tugasnya masing-masing. Ya kan anak-anak ya? Udah jelas? Bisa dilanjut ya? Lanjut ya. Nah, sekarang udah itu tahu tugasnya dan simbolnya. Sekarang lanjut dengan apanya anak? Itu fungsinya sudah kan ya? Nah, itu selanjutnya sekarang adalah mempunyai apa? Sakti masing-masing. Bener nggak? Tahu nggak sakti? Sakti itu sama dengan pasangan masing-masing. Ya, itu namanya sakti. Itu namanya Trisakti. Apa anak? Pasangannya masing-masing itu namanya Trisakti ya anak-anak ya. Ingat itu ya, dengerin lagi ya. Itu saktinya berarti pasangan-pasangannya. Nah, ini harus diketahui juga. Coba Dewa Brahma dari pertama, Dewa Brahma ya anak-anak ya. Dewa Brahma yang pertama. Dewa Brahma itu mempunyai sakti, mempunyai pasangan. Ya. Pasangannya itu siapa namanya anak-anak? Ya, yang jelas itu ya. Sekarang tahu jadinya. Siapa? Dewi Saraswati ya anak-anak. Siapa anak-anak? Coba semuanya coba. Siapa anak-anak? Sakti pada Dewa Brahma? Dewi Saraswati. Ya, bagus anak-anak ya, udah dengerin semua ya. Itu yang pertama, saktinya Dewa Brahma adalah Dewi Saraswati. Ya, itu kan ya. Kemudian selanjutnya yang nomor 2 sekarang ya. Dewa Wisnu mempunyai sakti juga, mempunyai pasangan. Jelas, ini namanya siapa? Namanya adalah Dewi Sri. Nah, Dewi Kemakmuran. Ya, kalau di sawah-sawah itu ya Dewi Padi, itu disebut oleh Pak Tani ya. Itu adalah Dewi Kemakmuran. Ya. Kita menjadi makmur, menjadi subur, menjadi hidup karena Dewi Sri. Kita makan beras itu ya, diolah menjadi apapun itu bisa. Berasnya Dewi Sri itu, ya itu lambang kemakmuran. Ya anak-anak ya. Itu Dewi Sri. Kemudian selanjutnya Dewa siapa anak-anak? Dewa Siwa yang terakhir kan ya. Ini juga mempunyai pasangan. Ya anak-anak ya. Siapa namanya? Ada yang tahu? Ya, dengerin. Ini Dewa atau Dewi Durga ya anak-anak. Ya. Dengar itu? Siapa anak-anak? Dewi Durga ya anak-anak itu. Ya, sakti daripada Dewa Siwa. Ya. Dengar itu semua? Ya. Dewi Durga. Nah, ini. Ya, Dewi Durga itu sakti daripada Dewa Siwa. Nah, itu tadi anak-anak ya. Bapak sudah dikasih tadi apa itu? Apa tadi? Ya anak-anak. Saktinya masing-masing. Yang mempunyai sakti dan pasangan. Ya, ini harus dengerin dulu semuanya pelan-pelan, jangan lain-lain. Ikuti ini video ini. Ya. Ikuti semuanya, jangan lain-lain dulu. Ini diperhatikan. Nanti setelah ini jelas akan Bapak ngasih pertanyaan-pertanyaan dan sebagainya. Biar tahu semua, biar bisa mengerti ya. Jangan lain dulu. Dengerin. Nah, selain sakti, Bapak lanjut ya. Selain sakti dia mempunyai yaitu yang namanya apa anak-anak? Ada yang tahu? Senjata. Ya. Ini yang perlu tahu. Ya. Mempunyai senjata. Apa senjatanya? Ya, ini senjatanya untuk apa? Nah, ini jelas untuk peralatan apapun itu bisa yang namanya senjata ya. Sama dengan anak-anak di rumah mempunyai senjata. Kalau Pak Tani punya senjata, kalau orang nelayan punya senjata, apa senjata. Nah, ini para dewa ini pun mempunyai senjata-senjata seperti itu. Tetapi lainnya namanya berbeda ya anak-anak ya. Dengerin.
Yang pertama, apa senjatanya itu Dewa Brahma, ya kan anak-anak ya. Dewa Brahma itu mempunyai senjata yang namanya apa? Ada yang tahu? Ya, kalau nggak tahu ya dengerin dulu ya. Dewa Brahma itu senjatanya adalah gada ya anak-anak ya. Apa anak-anak? Gada. Bagus. Tuh udah ada yang tahu tuh yang di belakang itu tuh. Sama orang tuanya itu. Oh, bagus itu udah dia benar-benar memperhatikan. Itu gada, senjata Dewa Brahma. Ya, nggak tahu kan? Sekarang lanjut. Dewa Wisnu. Ya. Dewa Wisnu ini adalah mempunyai senjata. Ya. Senjatanya apa? Dewa Wisnu itulah senjatanya adalah cakra. Ya, tahu cakra kan? Udah sering lihat itu di gambar-gambar para dewa, senjata-senjatanya sudah sering juga itu kalian lihat. Sekarang menjadi lebih tahu lagi dengan penjelasan Bapak ini. Asalkan kalian tidak lain-lain, pasti nanti akan menjadi anak yang pinter nanti kalau sudah nggak lain-lain. Tuh, senjata Dewa Wisnu adalah apa tadi? Cakra ya anak-anak ya. Ini senjatanya sangat sakti luar biasa nanti ini. Untuk apa yang didukung, apa maunya para dewa ini, Dewa Wisnu ini pasti akan bisa dengan senjatanya itu. Ya kan? Nah itu. Nah sekarang yang terakhir, Dewa Siwa mempunyai senjata juga. Mungkin sering anak-anak lihat itu di gambar Dewa Siwanya seperti apa kan ya. Itu kan? Senjatanya itu ada yang berupa trisula di sana. Tapi yang jelas itu adalah Padma atau Astudalo itu yang namanya Padma ya anak-anak ya. Tahu semua Padma kan ya. Itu sebagai Astudalo kalau lebih dalam lagi nanti tahu, sudah di kelas 6 nanti tahu nanti itu. Sekarang kenalin itu yang namanya Padma atau Trisula bisa itu ya anak-anak ya. Udah sering itu lihat di gambar-gambarnya, udah pintar semua ini. Senang lihat gambar-gambarnya itu. Nah itu mengenai senjatanya masing-masing kan. Udah jelas kan, tahu itu kan ya. Nah itu karena sudah tahu semua, sudah jelas, bisa dilanjutkan sekarang lagi kan ya. Ditambah lagi sekarang lagi apanya selain senjata ya, banyak lagi itu atribut-atribut daripada Dewa Trimurti itu ya. Selain senjatanya tadi bisa dilanjutkan yaitu dengan tempat dia bersemayamnya ya. Tahu anak bersemayam? Pura kalau nggak tahu ya, tempat dia itu tinggal, istilah kasarnya ya. Paham? Ngerti itu? Tempat bersemayam memang kalau kita sebagai manusia itu adalah tempat tinggalnya atau istilah rumah itu kalau istilah manusia. Kalau para dewa itu namanya, tempat para dewa itu namanya pura, tempat dia bersemayam namanya anak-anak ya. Paham kan ya? Berarti kalau ditanyakan tempat bersemayamnya apa? Oh pura itu berarti. Itu kan ya? Oh pura itu berarti. Oh ini tempatnya Dewa Anu. Oh ini tempatnya Dewa Anu. Itu jadinya ya. Sekarang Bapak kasih tahu ya masing-masing tempat bersemayamnya itu. Tempat bersemayam apa tadi? Pura. Ya jelas pura. Tempat para dewa itu, Dewa Trimurti itu kan ya. Sekarang harus diketahui juga ini tempatnya. Biar nggak salah nanti kita sembahyang di Pura Anu siapa yang dipuja. Kita sembahyang di Pura Anu siapa yang dipuja. Oh ini Dewa Anu itu. Nanti tahu seperti itu ya. Selain dengan Bapak nanti bertanya, boleh nanya kepada pemangkunya yang ada di pura ya anak-anak ya. Nah sekarang Bapak jelasin ini tempat bersemayamnya yang namanya pura itu sendiri ya anak-anak ya. Dengar? Jangan lain-lain dulu. Ayo dengerin, semangat ayo. Jangan lain-lain, semangat semuanya. Biar pinter. Senang gak jadi anak yang pinter? Ya jelas senang semua ya. Tidak ada anak yang pingin bodoh ya, harus semua semangat. Kalau sudah semangat pasti akan jadi anak yang pinter. Makanya jangan lain-lain dulu, diperhatikan ini ya sampai habis, tonton sampai habis ya. Nah itu Bapak jelasin ya, kasih tahu
tempat bersemayam Dewa Brahma. Ya, tempat bersemayam Dewa Brahma itu adalah di Puro Deso. Ya, pura apa anak? Puro Deso. Ya, pintar, bagus. Di Puro Deso itu Dewa Brahma, ingat itu. Ya, puranya atau tempat bersemayam namanya Puro Deso. Anencen maden Puro Deso. Itu ada di Puro Pusah, bisa jadi satu di sana. Balai Agung, balai yang tinggi itu. Nah, itu termasuk Puro Desonya ya anak-anak ya. Tuh. Udah tahu sekarang tempat bersemayam Dewa Brahma. Sekarang lanjut lagi. Dewa apa? Lanjut habis Dewa Brahma? Oh iya, pinter. Dewa Wisnu. Oh, pinter itu tadi sudah kasih tahu, masih ingat dia ini ya. Dewa Wisnu. Sekarang ya. Ini dia mempunyai tempat bersemayam. Di mana dia itu? Sekarang Bapak kasih tahu ya. Di Puro Pusah. Ya anak-anak ya. Puro apa anak? Sekali lagi. Ayo ngomong. Di Puro Pusah. Oh, bagus. Semuanya tahu sekarang ya. Itu di Puro Pusah. Tempat bersemayam Dewa Wisnu ya anak-anak. Tuh. Puro Pusah tempatnya ya. Bisa dilanjut. Yang terakhir sekarang siapa? Dewa Siwa ya anak-anak. Dewa Siwa ya. Betul Dewa Siwa sekarang. Ya, betul, itu Dewa Siwa sekarang. Tempat bersemayam di mana? Oh iya, di Puro Dalem ya anak-anak. Ada yang ngomong tuh di belakang. Puro Dalem, Pak. Oh, bagus, benar tuh. Udah tahu dia itu di Puro Dalem. Nah, itu kalau dengar Puro Dalem itu pasti tempat bersemayam daripada Dewa Siwa ya anak-anak ya. Tuh puranya, tempat bersemayamnya dia itu ya. Nah, selain tempat bersemayam kalian sudah tahu sekarang ini ya. Udah banyak tahu Bapak kasih tahu tadi itu dari awal sampai ini. Ya, sekarang tempat bersemayam udah ingat semua rasanya ya. Sebentar lagi jangan lain-lain dulu, pasti Bapak akan ulangi nih, kasih pertanyaan nanti ya. Harus semua bisa ngomong, semua bisa jawab nanti pertanyaan apa yang kasih Bapak nanti pertanyaannya ya. Selanjutnya sekarang, selain tempat bersemayam, karena kalian sudah tahu, sekarang bisa dilanjutkan aksara ya. Aksara suci ya anak-anak. Semuanya itu para dewa itu mempunyai aksara sucinya masing-masing. Ya, ini juga perlu diketahui. Aksara suci apa? Nah, ini sekarang dengerin ya. Masing-masing mempunyai aksara sucinya ya. Dari Dewa Brahma ya. Aksara sucinya apa Dewa Brahma itu? Ya anak-anak, Bapak kasih tahu. Aksara sucinya adalah A. Apa anak-anak? A. Atau disebut dengan ang ya anak-anak. A atau ang ya. Coba ulangi lagi semuanya. A atau ang, itu ya anak-anak ya. Aksara suci daripada Dewa Brahma ya anak-anak. Bagus, sudah paham semua ini. Nggak ada yang lain-lain Bapak lihat ini semua fokus semua ini. Nah, ini seperti inilah nanti pasti akan cepat ngerti, cepat pinter nanti. Ya udah, itu kan. Lanjut sekarang. Nantinya Dewa apa? Dewa Wisnu. Ya, Dewa Wisnu mempunyai aksara suci juga ya anak-anak. Ya, aksara sucinya apa? Itu adalah U. Apa nak? Apa nak? U ya. Betul. Aksara sucinya adalah U atau ung anak-anak. U atau ung. Itu. Ya. Udah? Oh, udah ya. Lanjut sekarang. Nomor 3. Siapa? Dewa Siwa. Dia mempunyai aksara suci juga ya anak-anak. Apa aksara sucinya? Ayo. Ada yang tahu?
Oh belum. Ya kalau belum ya dengerin dulu. Aksara suci Dewa Siwa adalah M atau disebut dengan mang ya Nana ya. M atau disebut dengan mang. Makanya aksara suci ketiga-tiga itu Brahma, Wisnu, Siwa, Ang, Ung, Mang. Apa Nana? Coba ulang semua. Ang, Ung, Mang. Itu kan ya aksara sucinya. Ang, Ung, Mang ini kalau digabung menjadi satu, menjadilah aksara suci Om. Ya. Dah, dengar anak-anak? Jadi aksara suci Om ya anak-anak. Ya. Kapan kalian menyebutkan Om? Ya awal mantra Om Amarta Sanjiwani Namasaho. Itu mantra makan diawali dengan Om. Bila mana kalian menyebut aksara sucinya itu Om, berarti menyebut Tuhan. Ya, menyebut Sang Hyang Widi. Maka dalam penyebutan Sang Hyang Widi ini harus benar-benar dengan hati yang hening, dengan hati yang suci. Tidak boleh sembarangan, ya. Tidak boleh sembarangan menyebutkan ini dengan main-main, dengan bercanda, itu nggak boleh. Ya, karena kita menyebut Sang Hyang Widi, ya. Itu menyebut aksara sucinya Om. Ang, Ung, Mang disatukan menjadilah ya berbunyi Om, menjadi aksara suci Om ya anak-anak ya. Dan dengar semua, aksara suci Om itu dipakai di mana? Dikumandangkan di mantra-mantra itu apapun itu harus diawali dengan Om. Seperti mantra Puja Trisandio. Tiap baik itu diulangi dengan Om ya. Coba Omnya yang kalian sebutkan pada waktu sembahyang itu bagaimana waktu Puja Trisandio? Om, bur, buah, suah, itu ya bait pertama kan seperti itu kan ya. Itu artinya menyebut tiga alam. Terus bait kedua Om Narayana kan gitu kan ya. Pasti diawali dengan Om. Berarti itu menyebut Sang Hyang Widi. Itu banyak itu di sana isinya. Mantra-mantra apapun yang lainnya pasti diawali dengan Om. Seperti tadi diawali pas mulai belajar itu diawali dengan Om Swastiastu, Om Awi Genam Astu Namo Sidam kan gitu kan ya anak-anak ya. Itu selalu itu ya menyebut Tuhan atau Sang Hyang Widi ya anak-anak. Ya seperti itu aksara-aksara sucinya ya. Udah dengar itu? Bisa dimengerti aksara-aksara sucinya? Ingatkah itu? Ya harus diingatkan itu nanti supaya pintar itu ya. Ya itu tadi anak-anak ya, sudah Bapak jelasin semua. Nah ini sekarang Bapak mau bikin PR untuk nanti dijawab lewat WA itu sendiri ya anak-anak ya. Ini ada berapa soal, nanti mungkin Bapak sampaikan kepada kalian-kalian semua, nanti diisi itu langsung dikirim lewat WA ya anak-anak ya. Jelas, nanti berapa pertanyaan ini harus dijawab nanti. Boleh sama orang tuanya kalian di rumah itu nanya ya, apa jawabannya yang Bapak sampaikan tadi itu ya anak-anak ya. Nah coba anak-anak, ini pertanyaan yang pertama ya anak-anak, dengerin. Ini boleh ditulis di buku kalian itu di rumah itu, silakan siap-siap dulu pulpennya. Nah sekarang pertanyaan yang pertama, dengerin. Sebutkan salah satu bagian-bagian dari Dewa Trimurti. Dah kan ya. Nah terus sekarang yang nomor 2 ini, dengerin, yang lain. Tulis sakti dari Dewa Brahma. Siapa saktinya Dewa Brahma? Siapa sakti dari Dewa Brahma? Silakan ditulis itu. Nah sekarang nomor 1, nomor 2 sudah. Sekarang gantinya nomor 3. Apa tugas daripada Dewa Wisnu? Nah itu ya. Dah ditulis dulu pelan-pelan. Nah sekarang pertanyaan yang selanjutnya, yang nomor 4 gantinya ya. Itu yang Bapak pertanyakan, silahkan saya tulis. Apa senjata daripada Dewa Wisnu? Ya
Tulis dulu, apa senjata dari Dewa Wisnu? Nah, itu sudah 4 soal. Sekarang lanjut dengan soal yang nomor 5. Ya, Dewa Siwa, ya, dengerin. Dewa Siwa bersemayam atau bertempat tinggal atau puronya bernama apa? Bertempat tinggal atau bersemayam di puro apa? Ya. Nah, itu tadi anak-anak ya, sudah penjelasan dari Bapak sudah tadi. Mudah-mudahan semuanya menjadi anak yang penurut, menjadi anak yang pinter. Tugas-tugasnya silahkan itu nanti dikirim lewat WA. Nah, kemudian selanjutnya apa yang telah Bapak sampaikan kembali lagi ya, bersama orang tuanya itu silahkan di rumah gimana caranya, atau dengan grup-grup kalian itu, atau dengan WA-WA-nya itu yang sudah Bapak buat seperti itu ya. Mudah-mudahan itu bisa berfungsi dengan baik atau berguna ya anak-anak ya. Terus selanjutnya nanti kita lanjutkan dengan minggu depan ya, minggu depan hari Rabu yang akan datang lagi ya anak-anak ya. Ini nyambung lagi nih nanti ya, tinggal anak-anak buka WA di rumah masing-masing atau di grup itu dilihat ya, apa penyampaian-penyampaian Bapak, apa tugas-tugas itu tolong diselesaikan dengan baik itu ya anak-anak ya. Semua ganteng-ganteng yang cantik-cantik ini ya harus tekun belajar, nggak boleh lain-lain. Ini musim COVID ini tidak bisa tatap muka di sekolah. Tolong tetap anak-anak sekalian itu jaga kesehatan, jaga apa peraturan protokol itu kita harus ikuti. Maskernya, cuci tangan itu harus tetap itu dilakukan supaya kita terbebas dari apa anak-anak, COVID-19 itu. Hati-hati, itu sangat berbahaya kalau kita tidak menjaga kesehatan ya. Hanya itu yang Bapak bisa sampaikan. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa mengerti dan bisa apa yang Bapak sampaikan ini benar-benar berguna ya anak-anak ya. Itu yang bisa sampaikan dengan video ini ya. Dengan demikian ya, karena sudah ini waktunya, kita mari sama-sama dulu ya, apakah berdiri dulu, kita tutup dengan Paramasanti ya anak-anak ya. Ini harus ditutup, tadi sudah diawali dengan puja panganjalinya, jelas kita akhiri dengan Paramasantinya ya anak-anak ya. Mari kita semuanya, ayo kita cakupkan tangan kembali ke dada, ucapkan Paramasanti. Ayo semuanya, Om Santi 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 Om.